kesehatan mental untuk masa depan anak-anak dari para pekerja Indonesia di sini. Dan ini saya kira tidak jauh berbeda dengan juga yang kami lakukan dari LPAI, Lembaga Perlindungan Indonesia. Kami juga relatif 24 jam menerima keluhan-keluhan banyak sekali. Baru saja dia masuk ke Instagram saya, yang kemarin anak yang mendapatkan kekerasan dari pemilik daycare, yang satu kan usia 2 tahun. Nah ini yang 8 bulan, yang bayi 8 bulan ini ditanyakan gimana caranya membawa untuk dapat apa istilahnya visum begitu, karena ternyata nggak mudah untuk bisa ya menerima pengakuan dari bayi 8 bulan diperlukan apa saja dan sebagainya. Jadi ya ini yang minta segera dijawab. Jadi tadi ya sudah dengan tim kami segera koordinasi di Jakarta, pokoknya tenang saja, lalu lakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan sebagainya, karena kami punya jalur juga di sana. Tapi paling tidak untuk menghadapi masalah-masalah jadi teman curhat dan sebagainya ini tidak ada bedanya dengan psikolog, seorang psikolog. Nah salah satu yang perlu dipersiapkan dari kakak-kakak adalah kesehatan mental juga. Kesehatan mental tetap tegar, tetap tenang, tidak larut dalam emosi mereka. Jadi misalnya dia sampai nangis, kita ikut nangis gitu. Dia marah ketemu, gitu ya, kok saya pukul juga nanti bosnya nanti misalnya. Jadi jangan sampai itu, tapi dengarkan dulu dengan tenang sehingga dia berada dalam keadaan nyaman mengadu kepada kita. Berarti kita juga harus sehat mental juga. Siapa yang kakak-kakak yang PD mentalnya sehat, mau angkat tangan. Ya, semua harus PD untuk sehat mental. Kalau tidak pun ya kita obati, kita jaga. Ya, kesehatan kan pilihan kan, bukan wah saya memang nggak sehat dari dulu, memang sudah seolah takdir nggak sehat terus misalnya. Sehat adalah pilihan. Saya dalam usia 37 tahun ini juga selalu usaha sehat, baik fisik maupun mental. Nah, salah satu cara yang sederhana dan murah meriah adalah selalu gembira. Jadi selalu gembira, optimis, selalu ya pokoknya melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang positif gitu. Tapi ini panduan jaga kesehatan, gembira singkatan huruf GEMBIRA. Catat Bu. Apa itu G? G adalah gerak. Nah, siapa yang PD sebagai orang yang mager, mohon angkat tangan. Gerak itu mulia. Jadi kalau misalnya jalan kaki itu yang paling gampang. Tapi kalau misalnya sampai sekarang saya ini umur 70 tahun masih lari masih 4-5 kilo setiap pagi. Kalau tidak bisa lari, misalnya waktu pandemi atau misalnya di hotel ya, di tempat seperti sekarang ini nggak bisa lari ya, yang murah meriah itu lompat saja. Saya kasih contoh saja, lompat yang murah meriah itu ya gini, 100 kali itu bagus sekali, untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Jadi ini juga untuk memperkuat otot kaki dan lutut ya. Karena kalau lutut sakit, kalau saya diginikan aja lama-lama sembuh. Tapi ya harus teratur. Jangan kadang-kadang seminggu enggak sudah berkurang kekuatan ototnya tadi. Gitu. Jadi lompat itu membuat juga darah mengalir lancar. Lancar jadi apa? Pencernaan sehat, ke belakang juga lancar dan sebagainya. G. Berikutnya apa? E adalah emosi cerdas. Marah boleh marah, tapi marah yang cerdas, tidak meledak-ledak. Marah yang cerdas misalnya pada sesama teman, misalnya ungkapkan siapa sebut namanya, Kak Arul, saya marah. Waktu itu kan janji kan misalnya apa? Janji nggak akan misalnya membuli saya atau apa, saya ungkapkan saja dengan tenang. Kalau marah mau meledak teriak ya teriak saja, tapi teriak dalam lagu yang indah gitu. Jadi misalnya lili misalnya nyanyi burung burung kutilang, pokoknya lepaskan aja gitu. Atau mau mukul ya mukul, biasanya latihan sak-sak duk gitu. Jadi kalau perlu mukul tembok aja, mukul tembok jadi tangannya sakit sendiri tapi juga kuat juga. Gembira
sejarah GEM. M adalah makan minum yang sehat. Artinya pada saatnya makan, makan. Tapi pada saatnya nggak makan, ya jangan makan terus. Kasih waktu juga istirahat khususnya. Puasa yang teratur itu juga sangat bagus untuk kesehatan. Gitu. Dan makan biasanya yang paling sehat sayuran dan buah-buahan, jangan lupa itu. Kurangi makanan yang tidak dianjurkan seperti junk food dan sebagainya. M. Kemudian B. B adalah bersyukur. Jadi penuh rasa syukur, selalu berpikir positif. Gagal biasa itu gagal. Nah, saya sendiri mungkin jarang yang tahu, saya waktu SMA itu sebagai anak jalanan. Jadi jual koran, jual tas plastik, jual mainan anak di Surabaya sepanjang jalan Tunjungan itu. Jadi bahkan boleh datang terlambat hanya karena supaya korannya habis dulu. Itu saya sudah bilang kepala sekolah, diizinkan. Waktu 2 bulan boleh pakai celana pendek, karena SMA kan harus celana panjang. Karena belum punya celana panjang. Sampai ada teman panggil saya, lihat buka lemari, ambil kamu 2. Saya kembar kan, saudara kembar saya. Jadi kami berdua boleh pakai celana pendek. Ini ambil 2 buat kamu sama saudara kembar kamu, sama teman sekarang. Sekarang teman itu jadi dokter di Jerman sekarang, yang selalu membuktikan itu. Lalu itu SMA ya. Lalu saya juga gagal mau jadi dokter, gagal. Mau masuk tentara dan polisi, gagal karena mata minus waktu itu. Jadi tapi bangkit, terus bangkit dan selalu penuh rasa syukur tadi. Akhirnya saya saudara kembar saya diterima di kedokteran, saya gagal. Nah, karena kembar kan biasanya dibanding-bandingkan. Waktu itu belum ada lagu Wong Kong ini kok dibanding-bandingkan. Jadi nggak bisa buat protes kayak gitu. Nah, karena saya malu, saya bahasa Perancisnya minggat ke Jakarta. Tahu artinya minggat ya? Nah, kabur. Nah, di Jakarta nggak punya teman, nggak punya saudara, merasakan 7 bulan jadi gelandangan. Kalau tidur di emperan toko gitu masih mewah, tidur di tempat sampah. Jadi saya udah biasa tidur dengan kecoa, cacing, kalajengking. Jadi salah satu tradisi saya kalau ulang tahun nyamar kembali di gembel, tidur di tempat sampah. Cuma 2 tahun kemarin tidak saya lakukan karena pandemi ya waktu itu. Jadi ya udah nyamar kembali jadi gembel, memulung dan sebagainya. 7 bulan. Lalu akhirnya dapat kerjaan jadi office boy di sebuah kantor di Jalan Muhammad Yamin nomor 5 Jakarta. Lalu tetap belum punya tempat tinggal, akhirnya saya tanya ibu, ada yang perlu membantu rumah tangga nggak? Lalu ada seorang Belanda, istri dari direktur BI waktu itu, panggilnya, kamu bisa apa? Apa saja bisa bu, nyuci, ngepel, nyetrika, bisa. Terakhir ngomong anak cacat bisa nggak? Saya bilang siap, bisa. Jadi ada anak cacat yang polio, yang kakinya kecil, nggak bisa kemana-mana, ya gendong kemana-mana, mandikan dan sebagainya. Tapi itu saya syukuri, rasanya dibentak-bentak dalam bahasa Belanda itu sudah kebalik. Pardon saya, apa artinya nggak ngerti gitu. Terus akhirnya lama-lama ya jadi baik. Akhirnya saya boleh mula-mula tidur di bekas kandang ayam. Itu kira-kira 1,5 bulan. Lalu saya nggak kuat kan karena bau segala macam. Terus ya udah, kalau kamu pengen tempat yang lebih baik, akhirnya dia izinkan tidur dengan 1 anak yang bandel sekali. Tapi sama saya nurut gitu. Jadi bandel, kalau teriak-teriak malam bangun, saya dibangunin, saya kepalanya kadang-kadang diuyuk-uyuk, kadang diinjak-injak, tapi sebenarnya penuh persahabatan gitu, karena dia agak tersisihkan. Kalau dibilang kamu nakal-nakal gitu. Nah, sayang sampai sekarang sudah nggak ada, udah meninggal ya karena suatu kecelakaan. Tapi dengan yang lain, dengan anak-anak pembantu itu, anak-anak bos saya tuh sekarang sudah seperti saudara juga. Terus dia tuh punya kebiasaan ketika dia merasa sedih, itu dia selalu gores-gores tangannya. Dan ketika dia gores-gores tangannya itu, dia merasa puas gitu.
dia merasa lebih tenang, lebih kayak rasa kayak dia bisa tidur dan bisa ngapa-ngapain gitu dengan cara dia menyakiti dirinya sendiri. Terus kan dikasih tahu ya Pak, ya Kak, dikasih tahu bahwa kamu tuh butuh pertolongan apa sih, tapi dia tuh merasa bahwa dia tuh baik-baik aja, tidak butuh pertolongan. Pertanyaan saya tuh gimana sih caranya untuk meyakinkan bahwa teman-teman yang seperti ini tuh butuh pertolongan. Kadang ketika dikasih tahu atau diberitahu bahwa kamu tuh butuh pertolongan, tapi mereka tuh merasa mereka baik-baik aja. Dan kadang-kadang bingung gimana cara menyampaikan bahwa mereka tuh butuh pertolongan. Itu pertanyaan saya. Silakan Ya, Kak baik. Anto. Dengan Ibu Daphne. Daphne. Ya. Ya. Di dalam menghadapi masalah seperti ini atau katakanlah kalau dianggap sebagai klien, itu kita harus berdiri sejajar dengan dia. Jadi Betul. tidak memosisikan sebagai orang yang serba tahu lalu memberi nasihat, kamu harus gini, kamu itu penting, kamu ini. Nah, itu kan antara jarak atas dan bawah. Tapi sebagai sahabat yang kemudian menyamakan dulu, kamu hobinya apa? Oh, saya sama misalnya. Jadi betul-betul sebagai teman yang kemudian dia merasa nyaman. Kalau ngomong ke sini itu ya sudah antar kita saja, tidak akan dibawakan mana-mana atau kita seolah nyatet gitu, enggak. Jadi menyamakan itu dengan seolah sama-sama punya hobi yang sama, cari titik-titik persamaan begitu. Jadi ya kita memang harus agak pandai untuk bisa segera menangkap dia arahnya kemana, lalu kita terus sama juga, entah sama dari daerahnya, kayak dia wah saya punya teman atau saudara juga di sana, dia di Madiun gitu. Oh, Mbak Buyut saya juga di Madiun waktu itu, di desa ini, kamu di mana misalnya. Jadi akhirnya dia merasa ada teman. Seorang yang merasa ini adalah teman, bukan sesuatu yang lebih tinggi dan sebagainya, akan lebih mudah curhatnya. Nah, itu juga nanti tanpa sadar pengarahannya juga akan lebih mudah diterima. David Duafa mengadakan pelatihan psikologi first aid. Oh, Ya, tapi kan itu kaitannya dengan kebencanaan. Ya, Iya. kaitannya dengan korban kebencanaan sudah diterapkan saat bencana di Lombok waktu itu, Iya. kemudian di Palu likuifaksi dan lain sebagainya. Kemudian bencana Gunung Merapi, Sinabung di Sumatera Utara. Tapi ini mungkin agak berbeda dengan kondisi teman-teman yang ada di Hong Kong. Iya. Seperti itu, mungkin tidak bisa diterapkan karena memang yang diserang ada mental health, walaupun mereka juga mentalnya terganggu. Korban bencana itu bagaimana melihat kondisi orang tuanya tertelan tanah, kemudian rumahnya hancur, tidak punya tempat tinggal dan lain sebagainya, itu juga memang terganggu jiwanya. Tapi yang jadi problem di sini adalah salah satunya seringkali kami menemukan konsultasi yang itu terus menerus, misalkan dari satu orang yang sama, dia konsultasi kemarin itu, besok itu, lusanya itu, dan kita sudah mendampingi sedetail apapun masalahnya dia, tapi terus itu yang diulang. Entah beliau belum mendapatkan jawaban yang baik ataupun belum mendapatkan ketenangan, tapi saat kita memberikan jawabannya, saat kita mendampinginya, saat itu tenang. Tapi esoknya, karena pertemunya hanya sepekan sekali, misalkan di hari Jumat, pekan depan berubah lagi sama seperti apa yang disampaikan pekan lalu, dan itu terus berulang seperti itu. Masalahnya kita sudah hafal urutan yang akan dia ceritakan sampai hafal, karena seringnya dia bercerita tentang itu. Nah, bagaimana mengatasi hal seperti ini? Apakah kita harus benar-benar langsung komunikasi dengan orang terkait yang ada dalam masalah itu selain beliau, atau bagaimana? Seperti itu mungkin gambarannya. Iya. Nah, kemungkinan pertemuan itu memang hanya bisa seminggu sekali ya? Iya, seminggu sekali. Karena kalau hari yang lain dia Bekerja. Iya. Ya, kebutuhan setiap orang kan berbeda ya. Jadi kebutuhan setiap orang mungkin saat itu memang sudah puas, tapi kemudian terulang lagi dan dia mungkin lupa karena daya ingatnya terbatas misalnya begitu. Sehingga akhirnya ya ibaratnya belum tuntas, masih penasaran, ditanya lagi dan sebagainya. Jadi mungkin harus ada, kalau betul-betul ingin istilahnya mengobati sampai sembuh, ibaratnya pil ini nggak bisa seminggu sekali ya, pilnya ya harus setiap hari. Maka mungkin ya harus minta izin kepada istilahnya kalau tuannya, yang tempat majikannya, bahwa
ini ada sedikit masalah yang perlu dituntaskan, bisa tidak diberi izin, bukan hanya seminggu sekali, misalnya setiap 2 hari sekali ketemu lagi, dievaluasi gimana, sudah bisa nggak diterapkan apa yang dianjurkan kemarin dipercakapkan, yang disarankan itu manjur nggak atau sesuai nggak, atau bisa nggak mengubah perasaan kamu dan sebagainya. Jadi evaluasinya harus lebih intensif intinya. Jadi ibaratnya tadi, kalau setiap orang dengan cukup 3 pil sehari 3 kali cukup, ada yang cukup 1 kali, misalnya 3 hari sudah sembuh, tapi mungkin ini agak intensif karena sudah dalam tanda kutip lebih parah misalnya gitu.